Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama dengan saya dari Iswanto di Vlog of the Day. Dan di video kali ini saya tidak sendirian, bersama dengan seorang sarjana pertanian agrobisnis. Beliau adalah Gus Lutfi nih, adik kelas saya waktu SMA. Tapi sekarang sedang menekuni bisnis pertanian ya. Dan ini nih, buah jambu air Citra. Jadi Citra itu tidak hanya merek lotion ya, tapi brand dari jambu. Oke, bersama dengan Gus Lutfi, kita akan bedah tentang jambu air Citra, bagaimana cara budidayanya, dan nanti kita bakal lihat kebun dari Gus Lutfi yang sangat luas ya, kebun jambu air Citra ya. Letaknya di mana? Di Dusun Lengkong, Desa Kebudusan, Kecamatan Pejaguan. Dekat-dekat aja dari rumah saya. Yuk Gus, yuk kita jalan yuk. Dapat berapa kilo mas? Antara 20 kiloan. 20 kilo? Wes, itu berapa pohon 20 kilo? Banyak. Banyak ya? Oke, lanjut. Makasih. Jangan lupa buat Anda yang baru gabung di channel ini, baru nonton channel ini, harus ngelakuin apa nih Gus Lutfi? Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tonton dulu, tonton dulu sampai selesai. Habis itu di subscribe, kemudian di like dan berikan komentar video ini. Mungkin ada yang pengen tanya-tanya mengenai tips bagaimana cara berbudidaya jambu air Citra. Mungkin bisa kita buat di konten berikutnya ya. Yang jelas sekarang kita sedang berada di kebun jambu air Citra milik Gus Lutfi di Desa Kebulusan, Pejaguan, Kebumen, tepatnya di Dusun Lengkong. Nih, banyak banget nih pohonnya, dan ini sudah hampir panen semua ya Gus ya? Baru sekitar 25 pohon dari 35 pohon. Baru 25 pohon dari 35 pohon. Berarti masih cukup banyak ya kalau misalnya ingin dapetin yang fresh dari pohonnya ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Gus Lutfi mengenai budidaya jambu air Citra hanya di video ini. Gus, di areal seluas berapa nih jambu air Citra dibudidayakan? Di lahan sekitar 200 ubin. 200 ubin. Kalau jambu Citra sendiri itu varietas dari mana sebenarnya, Gus? Sebenarnya kalau rata-rata umumnya orang itu mengenal dengan nama jambu demak. Jambu demak. Tapi yang namanya jambu Citra ini udah pengembangan dari varietas jambu demak itu sendiri. Jadi jambu demak, kalau umumnya orang Kebumen dulu mungkin mengenalnya dengan jambu Dersono. Jambu Dersono. Kenapa tertarik dengan jambu Citra, Gus? Sebenarnya awal mula tertarik menanam jambu Citra, ini ada teman di pesantren yang kebetulan budidaya jambu Citra di daerah Rakit, Banjarnegara. Terus ketika di pesantren pernah berkunjung ke tempat teman tersebut, lihat-lihat budidaya jambu Citra di sana ternyata sangat menguntungkan. Terus ketika saya masih kecil dulu, saya ingat kalau di pekarangan jambu Dersono itu sejenis jambu Citra juga ya, juga tumbuhnya subur. Terus kenapa enggak kalau di desa, di kampung juga ikut nanam jambu Citra gitu. Sudah berapa lama nih Gus untuk Gus Lutfi mempunyai usaha pembudidayaan jambu Citra ini? Ini jambu Citra ditanam akhir tahun 2017 Mas. Jadi ini sudah masuk tahun ketiga. Sudah berapa kali panen, atau dalam setahun ada berapa masa kali panen Gus? Kalau ini sudah 2 kali panen dan 1 tahun 1 kali panen. Sementara untuk bibit sendiri gimana Gus memperolehnya dulu? Kalau dulu saya dari teman di daerah Purwokerto, saya membeli dari teman di sana, terus alhamdulillah dikembangkan di sini. Dan untuk sekarang saya juga sudah mulai mengembangkan untuk cangkok, untuk pengadaan bibit di daerah Kebumen.
Sudah mulai bisa dilayani kalau misalnya ada orang pesan gitu ya? Oh, belum, ini masih dalam proses. Masih dalam proses. Ya. Oke, kalau panen gitu ya, itu pemasarannya kemana Gus untuk jambu citra ini? Kalau sementara kita masih dari order dari teman ke teman ya, dari teman ke teman. Ini pun alhamdulillah sudah orderan sudah full sampai tanggal 10 Oktober nanti. Pemasarannya bisa sampai full seperti itu lewat cara apa itu? Story WA. Ya, story WA. Sebenarnya jadi story WA dan dari jaringan teman-teman saja. Gitu. Per kilonya kalau saat ini dijual berapa Gus? Dan per kilo itu isinya berapa? Eceran ya, kalau eceran itu 17.000. 17.000 Ya, per kilo? Per kilo. Isi Sekitar 12-13an. 12-13. Oke, dari 2 kali masa panen ya Gus ya? Ya. Konsumen kebanyakan dari kalangan mana? Kalau konsumen merata sih Mas. Jadi berbagai kalangan suka sama jambu citra. Oke, ini kan namanya usaha ya, bisnis ya. Bisa ceritain nggak keuntungan itu? Kalau keuntungan gini aja ya. Kalau panen ini kan 2 hari sekali. Panen 2 hari sekali. Terus ini kan masih tanaman usia baru 3 tahun. Kalau maksimal panen itu pada usia 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Kenapa itu maksimal panen? Dalam artian mungkin buahnya banyak ya, banget. Buahnya pas banyak-banyaknya. Terus ketahanan pohon ini sampai peremajaan itu sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun. Jadi usia tanam sampai 12 tahun insya Allah masih bisa produksi, tapi setelah 13 tahun harus peremajaan pohon. Terus untuk masalah keuntungan, kalau per kilo itu 17.000, satu kali panen per 2 hari itu bisa nyampe 30-40 kilo. Itu baru awalan ya. Terus kalau yang sudah jalan di tempat teman saya itu dari 20 pohon saja itu per pohon bisa menghasilkan uang sekitar 2 jutaan. Oke, dan Gus Lutfi optimis nanti di sini akan lebih bagus lagi ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau untuk lahan sendiri Gus ada karakteristik lahan tertentu nggak untuk jenis pohon jambu air atau bebas? Kalau yang paling bagus sebenarnya itu tanah merah. Tanah merah seperti yang saat sekarang ini ya? Ini paling bagus tanah merah dengan yang tidak tergenang air pokoknya. Tapi kalau misalkan berarti lebih cocok di dataran tinggi? Enggak juga. Kalau misalkan pengen nyoba di sawah itu bisa ditanam di sawah dengan catatan pencahayaannya cukup, terus jangan sampai tergenang air kayak gitu. Oke, sementara untuk pemeliharaannya sendiri gimana Gus yang selama ini dilakukan untuk pohon-pohon yang ada di sini? Kalau pemeliharaan sih sebenarnya cukup simpel Mas. Itu dari pupuk, kemudian apakah ada vitamin tertentu gitu? Kalau pemeliharaan itu ketika mau tanam ya, harus dipersiapkan lubang tanamannya dulu, diisi pupuk kandang, terus nanti ketika usia 3 bulan itu sudah mulai harus disemprot pupuk untuk perangsang daun, perangsang akar, biar tumbuhnya optimal dulu. Nah, ketika sudah masuk 1 tahun atau 2 tahun nanti mulai disemprot untuk perangsang buahnya. Apakah ada kendala khusus Gus Lutfi dalam proses dari penanaman, kemudian pemeliharaan sampai kemudian panen yang dijumpai? Ya, kalau kendala yang kami hadapi di sini, pertama kalau menghadapi musim kemarau. Kalau musim kemarau di sini kan memang daerah pegunungan ya, daerah pegunungan, dan air kalau musim kemarau itu pasti defisit air. Tapi alhamdulillah kita udah bikin kolam buat penampungan air dan bisa untuk menghandle itu semua. Terus kendala selanjutnya saya temui itu ketika panen pertama dan belum tahu caranya dulu ya. Itu semua buah
hampir semuanya busuk. Itu kena lalat buah, kena hama lah. Jadi alhamdulillah sekarang udah bisa tertangani dan ya alhamdulillah sekarang bisa mulai panen dengan optimal. Sistem pengamanan buahnya dari gangguan hama atau dari cuaca yang kurang bersahabat dengan cara apa nih, Gus? Kalau untuk dari hama dan semut ya, hama yang paling utama di sini semut sama ulat. Sama kalau cendawan-cendawan, jamur-jamur itu sih pasti di semua tanaman pasti ada. Kalau yang paling utama kalau di tanaman jambu citra itu sama seperti belimbing ya, belimbing demak gitu, hampir sama. Jadi ulat sama semut. Tapi untuk perawatannya untuk menghindarkan dari semut sama ulat itu kita pakai ada obat-obatan juga. Terus kita yang organik ya, kalau yang organik kita pakai daun tembakau sama daun sirsak itu direndam terus nanti air rendamannya itu buat semprot. Itu lumayan efektif untuk menangani semut dan ulat. Oke, untuk pengembangan dari usaha Gus Lutfi ini, apakah ada jaringan atau network dari para petani yang khusus jambu citra, atau mungkin ada komunitas lain, Gus, yang bisa menjadi satu tempat untuk saling sharing, saling support gitu? Kalau jaringan sebenarnya kalau dibilang jaringan bukan jaringan ya, jadi lebih ke pertemanan. Gitu. Paguyuban? Paguyuban juga bukan, jadi kenalan. Di daerah Banjarnegara saya biasa konsultasi sama studi bandingnya ke sana di daerah Rakit Banjarnegara. Itu memang di daerah sana hampir mayoritas penduduknya itu membudidayakan jambu citra dan itu bisa menjadi penghasilan utama di daerah mereka. Oke, kalau goal dari Gus Lutfi sendiri dengan budidaya jambu citra yang sekarang ini ada di rumah Gus Lutfi itu apa? Kan pasti mungkin ada bayangan visi dan misi ke depannya. Kalau visi dan misi sederhana saya sih, saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya di daerah Kebumen, khususnya di daerah Kebulusan, untuk membudidayakan tanaman ya, untuk menjadi petani, itu sebenarnya peluang itu terbuka sangat luas. Tapi untuk masyarakat, khususnya kalau di daerah kita ya, di daerah Kebumen khususnya yang daerah Kebulusan, Kejagoan, untuk membudidayakan tanaman yang berpenghasilan lumayan itu sangat jarang. Soalnya kalau di daerah Kebulusan, Kejagoan rata-rata kan lebih fokus ke genteng, pembuatan genteng. Sedangkan sebenarnya kalau sawah ditanemin buah-buahan, ditanemin jambu seperti ini, insya Allah hasilnya sama. Alhamdulillah teman-teman ya, habis meliput ternyata Gus Lutfi mau bawain saya buah jambu citranya banyak banget. Mana yang buat saya ini, Gus? Ayo Gus, dimasukin Gus. Nih ya, ini jambu citra. Ini cocok buat ini ya, lutisan gitu ya, buat rujakan atau mungkin lagi santai di depan rumah sambil nemenin istri anak ya, ngobrol sambil ngemil jambu citra. Tuh banyak banget tuh dikasihnya, alhamdulillah ya. Nah buat teman-teman yang pingin langsung dapetin buah jambu citra langsung dari pohonnya, bisa langsung datang ke rumah Gus Lutfi di Desa Kebulusan, Dusun Lengkong, Kecamatan Pejagoan, tepatnya di Masjid Baitul Mukhlasin. Atau kalau dari Gapura SMA Pejagoan itu lurus terus kurang lebih sekitar 1 kilo ya, 1 kilometer timur jalan ada Masjid Baitul Mukhlasin yang gede banget. Nah di belakangnya masjid itu, di belakang rumah Gus Lutfi itu ada kebun yang cukup luas ya, dan ini baru panen nih ceritanya nih. Ya, alhamdulillah ya, gara-gara bikin konten YouTube saya dapat jambu nih. Rezeki emang nggak kemana nih Gus.